Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasa Salsabila Nuryani. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai limit fungsi aljabar beserta pengerjaan atau cara pengerjaan soalnya. Berikut videonya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu limit fungsi aljabar. Berbeda ya dengan fungsi aljabar yang ada di materi SMP. Nah, apa sih limit? Limit itu, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Secara sederhananya, limit dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak bisa dicapai. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, kalian harus melihatnya ya, karena hampir sama seperti logaritma, sifat-sifatnya itu sangat berpengaruh. Nah, ada berapa ya kira-kira? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 sifat yang harus diingat. Yang pertama, jika limit k x mendekati c, maka sama dengan k. Lalu jika limit x dengan x mendekati c, maka sama dengan c. Lalu yang ketiga ada limit k fungsi fx jika x mendekati c, sama dengan k limit fx x mendekati c. Lalu yang keempat ada limit fx ditambah gx dengan x mendekati c, sama dengan limit fx ditambah limit gx dengan x mendekati c. Lalu yang kelima ada limit fungsi fx dikurangi gx dengan x mendekati c, sama dengan limit fungsi fx dikurangi limit fungsi gx di mana x mendekati c. Lalu yang ke-6 ada limit fungsi fx dikalikan gx sama dengan x mendekati c, sama dengan limit fungsi fx dikalikan limit fungsi gx dengan x mendekati c. Lalu yang ke-7 ada limit fungsi fx dibagi gx dengan x mendekati c, sama dengan limit fungsi fx dibagikan limit fungsi gx dengan x mendekati c. Nah, dengan syarat limit gx tidak sama dengan 0. Lalu yang ke-8 ada limit fungsi fx dipangkatkan n dengan x mendekati c, sama dengan limit fungsi fx dipangkatkan n x mendekati c. Lalu yang terakhir yaitu limit fungsi akar fx pangkat n dengan x pangkat c, sama dengan limit fungsi fx x dengan x mendekati c pangkat n, dengan syarat limit fx lebih dari sama dengan 0. Jadi 0 bisa ya, karena sama dengan, lebih dari sama dengan. Lalu kita lanjut dengan cara mencari nilai limit fungsi. Nah, yang pertama ada dengan cara metode substitusi. Metode substitusi merupakan cara yang paling dasar untuk mencari nilai limit. Metode ini dilakukan dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi fx. Lalu yang kedua ada metode pemfaktoran. Nah, jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti tak hingga, 0 bagi 0, tak hingga bagi tak hingga, 0 kali tak hingga kurangi tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, atau tak hingga pangkat tak hingga, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian baru bisa disubstitusikan. Nah, lalu ada metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya kemudian bisa disubstitusikan. Contoh, limit x mendekati 2 dengan x kurangi 7 per akar x dikurangi akar 7,
sama dengan limit X mendekati 2, X dikurangi 7 per akar X kurangi akar 7 dikalikan yang bawah ya penyebutnya, yaitu tetapi tandanya diubah menjadi yang awalnya negatif menjadi positif, yaitu yang awalnya dikurangi menjadi ditambah, yaitu dikali akar X ditambah akar 7 per akar X ditambah akar 7. Lalu hasilnya akan menjadi limit X mendekati 2 X kurangi 7 dikalikan akar X ditambah akar 7 per, karena akar dikali akar maka akarnya akan hilang jika memiliki nilai yang sama, maka akar X dikalikan akar X akan menjadi X, dan akar 7 dikalikan akar 7 menjadi 7. Sedangkan nilainya yang awalnya negatif dikali positif menjadi negatif. Lalu akan selanjutnya menjadi limit X mendekati 2 dengan akar X ditambah akar 7, karena seperti dilihat ya yang sebelumnya ada X dikurangi 7 dikalikan akar X ditambah 7 per X kurangi 7, ada yang sama bisa dihilangkan atau dicoret. Nah maka hasilnya akan menjadi akar 7 tambah akar 7, yaitu akar 14. Nah akar 14 itu kan menjadi 2 akar 7. Lalu kita akan masuk ke limit tak hingga. Nah, limit tak hingga. Fungsi limit tak hingga digunakan untuk menggambarkan keadaan limit X mendekati tak hingga atau dinotasikan dengan limit X mendekati tak hingga fx. Untuk menyelesaikan limit tak hingga dari suatu fungsi aljabar terdapat dua cara yang umum digunakan. Nah, yang pertama yaitu bentuk tak tentu, di mana akan menjadi tak hingga per tak hingga. Seperti bisa dilihat ya, di mana limit X mendekati tak hingga, di mana AN pangkat XN ditambah AN kurangi 1X kali pangkat N kurangi 1 ditambah AN kurangi 2 dikalikan X pangkat N kurangi 2 ditambah A N kurangi 2 dikalikan X N kurangi 2 ditambah dan seterusnya, dibagikan dengan P M kali X pangkat M ditambah P M kurangi 1 dikalikan X M kurangi 1 ditambah P M kurangi 2 dikalikan X M kurangi 2 ditambah P M kurangi 2 dikalikan X pangkat M kurangi 2 dan seterusnya, maka akan menghasilkan L, di mana L sama dengan 0 jika dan hanya jika N nilai N kurang dari M. Lalu yang kedua, jika L sama dengan A per P, jika dan hanya jika N sama dengan M. Lalu akan menghasilkan L sama dengan tak hingga jika dan hanya jika N lebih dari M. Lalu yang kedua dengan cara bentuk tak tentu, tak hingga dikurangi tak hingga, di mana limit fungsi X mendekati tak hingga akar A X kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar P X kuadrat ditambah Q X ditambah R sama dengan L, di mana L sama dengan negatif tak hingga jika dan hanya jika A kurang dari P. Dan ada juga L sama dengan B kurangi Q per 2 akar A jika dan hanya jika A sama dengan P. Lalu yang terakhir L sama dengan tak hingga. Ini akan berlaku jika dan hanya jika A lebih dari P. Nah, setelah kita tahu ya semua yang sebelumnya tentang limit fungsi tak hingga, kita akan masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, ada limit X mendekati 3 dengan 9 kurangi X kuadrat per 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7 sama dengan. Nah, penyelesaiannya yaitu limit X mendekati 3, X kurangi X2 menjadi 16 dikurangi X per 2 ditambah 7 per 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7 sama dengan limit X mendekati 3,
di mana 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7 dikalikan 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7 per 4 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7. Nah, sama dengan 4 ditambah 4 yaitu 8. Jadi hasilnya ya 8. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di mana limit X mendekati 1 dengan akar 3X kurangi 2 dikurangi akar 4X dikurangi 3 per X kurangi 1. Dengan cara penyelesaian, limit X mendekati 1 di mana akar 3X kurangi 2 dikurangi akar 4X kurangi 3 per X kurangi 1 sama dengan limit X mendekati 1 akar 3X kurangi 2 dikurangi 4X dikurangi 3 per X min 1 dikalikan akar 3X negatif 2 ditambah akar 4X per 3. Lalu menjadi limit X mendekati 1 di mana akar 3X negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4. Akar 4X kurangi 3 dikuadratkan per X kurangi 1 dikalikan akar 3X dikurangi 2 ditambah akar 4X dikurangi 3. Maka akan menghasilkan limit X mendekati 1 dengan negatif X ditambah 1 per X kurangi 1 akar 3X dikurangi 2 ditambah 4X kurangi 3 menghasilkan limit X mendekati 1 negatif X kurangi 1 per X kurangi 1 dikalikan akar 3X negatif 2 ditambah 4X negatif 3 sama dengan limit X mendekati 1 negatif 1 per akar 3X negatif dikurangi 2 ditambah akar 4X dikurangi 3 sama dengan negatif 1 per 3 dikalikan 1 disubstitusikan ya, limit X dengan 1 jadi satunya dimasuk X nya diganti dengan 1 yaitu akar 3 dikali 1 dikurangi 2 ditambah akar 4 dikalikan 1 dikurangi 3 maka akan menghasilkan negatif 1 per akar 1 ditambah akar 1 menjadi negatif 1 per 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi hasil akhirnya yaitu negatif 1 per 2. Nah, mungkin sekian ya pemaparan materi dan penjelasan soal atau pembahasan soal mengenai limit fungsi aljabar. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.